Sobat Unggul, kembali lagi bersama kami. Nah, kali ini ditemani dengan aku, Okta Ridwan Pertama dari Fakultas Psikologi. Dan kali ini ada bintang tamu baru, yaitu boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, nama saya Jen Karisa Adelaide dari Fakultas Psikologi. Saya atlet basket kampus Universitas Esa Unggul. Wah, kita kedatangan dari atlet basket nih, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita tanyain ke Kak Jen? Nanti kita bakal cek ya untuk video selanjutnya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang seputar apa aja sih yang udah Kak Jen lakuin nih tentang seputar basket nih, Kak. Boleh Kak ceritain di tahun kemarin nih udah menang juara apa aja dan udah ikut kompetisi apa aja nih? Oke, awalnya Esa Unggul pertama kali juara itu di Malang. Oke. Iya, itu pertama kali juara itu seniornya yang bawa pertama kali juara Esa Unggul setelah 6 tahun. Akhirnya juara. Terus tahun kedua kita juara lagi pertama di Bandung. Ya, terus kedua kita juara lagi double di mana? Di Malang. Terus yang ketiga itu tripit ya, 3 kali juara nasional di Surabaya. Itu. Oke. Tahun Berarti 2018. mulanya dari itu ya. Yep. Nah, untuk Kak Jen sendiri ikut kompetisinya yang mana nih? Untuk aku sih fokusnya pasti di kampus ya, main buat Swans basketball itu di 5, tapi kalau lagi off season 5 aku ikut klub gitu, ada klub dari Jakarta juga. Tapi pelatihnya sama dari pelatihnya masih sama ya, gitu ya. Unggul juga. Nah, ngomong-ngomong nih, katanya Kak Jen juga menang sebagai juara MVP, bener nggak nih? Iya. Wah, boleh nih Kak diceritain gimana sih bisa menang juara MVP? Sebenarnya MVP itu bonus sih ya, soalnya Bonus. kayak kalau nggak ada teman-teman yang hebat nggak bisa jadi hebat juga. Jadi kayak karena ada tim saya bisa dapat itu sih, achieve itu. Dan pastinya kalau ada achieve pasti ada proses juga di situ. Benar. Nah, prosesnya gimana nih Kak? Latihan setiap hari, setiap jam, apa gimana nih? Oh, latihannya setiap hari dari Senin sampai Jumat, pokoknya. Senin sampai Jumat? Iya, setiap hari. Wow. dari kita juga harus nyimbangin juga sama kuliah. Jadi kayak selesai latihan pokoknya langsung cabut kuliah kayak gitu sih. Jadi kayak kalau kita kan student atlet ya. Oke. Jadi kayak harus benar-benar nyimbangin sih biar dua-duanya jalan kayak gitu sih. Oh, berarti manage time-nya harus banget ketat banget gitu ya? Benar harus. Nah, kalau perihal dari tadi kan kita udah bahas tentang basketnya sama perkuliahannya nih. Yap. Nah, kalau misalkan sama keseharian nih, emang nggak bosen gitu Kak basket terus? Bosen enggak sih, mungkin karena ada passion kali ya. Jadi kayak kerjaan emang udah jadi kayak ini hidup aja. Jadi kayak emang harus dijalanin gitu. Dan karena basket juga aku bisa kuliah. Jadi kayak kapan lagi ada sesuatu hal yang membantu meringankan. Aku beasiswa juga kan, beasiswa dari basket. Juga. Ya, jadi kayak ya istilahnya kalau latihan tuh emang udah kewajiban karena dari basket ini aku dapat beasiswa, itu emang udah wajib deh aku jalanin. Oke, berarti memang udah salah satu kewajiban. Yep. Pendidikan harus jalan, basket juga jalan. Yap, benar-benar. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin prosesnya, udah ngomongin pendidikan Kak Jen, dan udah ngomongin juga tentang dari basketnya Kak Jen nih official ya. Yep. Nah, terus gimana sih Kak Jen, menurut Kak Jen ya, kalau Kak Jen bisa nilai 1 sampai 10 basket itu di nomor berapa? Untuk saat ini sedang 7 kali ya. 7? Iya. Kenapa tuh? Karena sekarang nih lagi fokusnya buat nyelesain kuliah sih, kayak buat skripsi. Jadi kayak basket iniin dulu deh, kayak biar kan lagi corona juga kan. Jadi kayak belum ada tanding atau belum ada latihan yang harus datang ke lapangan, kan lagi belum boleh. Jadi kita cuma ngirim program. Jadi sekarang masih fokus ke selesai skripsi sih. Biar cepat lulus. Nah, benar banget tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya passion di basket ataupun tari ataupun kesenian ataupun olahraga lainnya, kalian juga jangan lupa nih teman-teman, sama pendidikan kalian juga harus nomor 1. Benar. Nah, Kak Jen, kan kita ngomongin tentang coronavirus nih juga nih yang lagi melanda. Ada nggak sih pengaruh tentang sama kegiatan basket di Esa Unggul itu sendiri? Oh, pasti ya. Awal-awal kemarin, udah 3 bulan yang lalu kali ya. Oke. Kita masih latihan nih, karena kita ada event kan, Campus League gitu. Yang kita udah lolos ke nasional. Iya, udah habis juara di regional Jakarta. Awal-awal belum PSBB kita masih latihan, tapi latihannya udah yang kayak berjarak gitu deh, nggak boleh bersentuhan apa sama sekali. Akhirnya sampai gubernur ngeluarin statement kalau kita nggak boleh sama sekali berkumpul ya. Itu akhirnya kita ada sebulan kali ya
kita nggak bisa latihan, bener-bener off. Akhirnya sebulan kemudian dapat info kalau kita dapat program, jadi kita punya program setiap hari harus dijalanin gitu. Dikirim dari coach kayak hari ini lakuin ini, terus kayak di video, tapi sendiri-sendiri buat personal. Unik juga ya. Iya, jadi tetap harus stay fit kali ya, kayak tetap harus jaga kondisi buat ntar kalau kelar kan nggak mungkin kan langsung digempor, jadi kayak bener-bener. setiap hari tetap ada latihan, sengaja buat keringat lah, buat biar sehat aja gitu di masa ini, bener nggak sih? Nah, kalau misalkan perihal makan nih, ada nggak sih diatur nih Kak Jen? Kalau makan sih enggak ya, tapi tahu diri aja sih, jadi kayak. Tapi kan biasanya kalau atlet-atlet nih ya, dia kan harus jaga pola makan, biasa kayak gitu. Ya, ada sih sebenarnya, paling ya tetap sebenarnya sih kalau lagi banyak latihan itu emang harus makan terus sih, asupan harus terus ini kan harus maksudnya makan yang bergizi, tapi ya nggak boleh yang sembarangan juga. Cuma tergantung orang kali ya. Ada yang beda-beda kan penerima ke dirinya. Jadi nggak begitu ini sih kalau makan. Yang penting bertanggung jawab aja sih di lapangan, tetap bisa lari. Mau makan mulu tapi kalau berat badan lebih kan juga susahnya susah juga kan. Jadi kayak tetap ini sih saling jaga aja sih, nggak ada yang kayak harus gitu. Berarti emang balik lagi ke pribadinya sendiri benar, gitu ya? Benar, lihat diri sendiri kan, kita yang tahu sendiri kan asupan kita atau kebutuhan kita segimana. Oke, boleh kita flashback sedikit nih Kak? Boleh nggak sih ceritain kapan sih Kakak mulai ada passion timbul basket gitu? Ada, oh gue suka sama basket nih gitu. Oke. Jadi tuh awalnya aku tuh atlet panjat tebing, rock climbing. Tiba-tiba bisa ke basket guys? Iya, terus kayak pas SMP akhir kelas 3 kayak, kamu tinggi nih gitu, kayak mau basket aja. Terus kayak, wah aku nggak bisa, nggak apa-apa belajar. Baru berapa bulan gitu udah kayak event ke bawah daerah. Aku kan dari Kalimantan Timur ya, aku langsung kayak bawa daerah Berau gitu deh, aku dari Berau kan. Langsung kayak tanding gitu, karena dari situ, wah kayaknya boleh juga nih, menarik nih. Ternyata lama-lama dijalanin, sering keluar, sering tanding keluar, kayak gitu deh, dari SMA sampai akhirnya SMA dapat beasiswa di sini, makin lanjut udah gitu deh, akhirnya jadi passion, jadi kerjaan sih sekarang jadinya jatuhnya. Berarti awal dari suka panjat tebing dan jadi suka basket sekarang. Wah, itu bener-bener apa ya? Nggak ada sinkronisasinya loh. Iya, bener-bener beda banget. Akhirnya banting setir deh. Wow, boleh juga dong. Nah, terkait dengan tadi ada perihal beasiswa ya dari Esa Unggul itu sendiri. Dan Esa Unggul beriin Kak Jen itu beasiswa apa sih kalau boleh tahu? Beasiswa full kuliah sih, 4 tahun sama 4 tahun ya. Dan itu 100% ya? 100%. Wow, boleh juga deh Esa Unggul bagi teman-teman kalau misalkan yang atlet basket ya mungkin? Bisa. Khususnya kalau misalkan atlet basket juga bisa ngajuin ke Esa Unggul itu sendiri terkait beasiswa ini gitu kan. Nah, Kak Jen, untuk beasiswa itu sendiri, apakah ada harus mempertahankan IPK atau bagaimana nih? Iya. Atau prestasi? Dua-duanya ya. Jadi sembari IPK kalian harus, kalau di kita tuh 2,5 itu harus 2,75 ya, 2,5 itu harus banget deh pokoknya. Kalau enggak kayak ada SP pertama misalnya kayak turun, kamu udah diperingatin di semester pertama harus dinaikin. Tapi juga harus tetap ngasih juara kayak Esa Unggul. Jadi benar-benar harus seimbang nih, kayak kalau udah mulai surat namanya Esa Unggul atau kayak tapi nggak pernah surat ya Esa Unggul. Boleh. Juara, terakhir juara kan Kampus League sebelum corona. Yeah. Itu sih, jadi tetap harus nyimbangin sih, harus tetap akademiknya harus bagus juga. Dan berarti Kak Jen sekarang lagi semester akhir dong masuknya ya? Iya benar, lagi skripsi. Lagi skripsi ya. Nah itu kan tadi kan bilang harus juara, dan di tahun 2020 kan coronavirus ya bisa dibilang sangat menghambat gitu kan untuk ini. Itu gimana tuh cara pengajuannya? Ya karena ini first major kan ya, pasti kampus juga ada inilah, ada keringanan atau kayak ngerti lah ya, saling ngerti ya, karena emang gak ada event kan, bagaimana. Berarti emang jalanin program tadi aja ya? Iya gitu benar kan? dan ya udah fokusnya sekarang ke kuliah, bener-bener ke kuliah aja sih. Oke. Nah boleh nggak sih Kak Jen saran buat teman-teman nih atau adik-adik yang lagi nonton juga, mungkin yang mau masuk Esa Unggul dan dengan jalur Kak Jen yang prestasi basket mungkin itu gimana sih mungkin sarannya? Oke, buat teman-teman yang mungkin berminat untuk join di Swans, khususnya untuk dapat beasiswa dari basket ya, terus giat latihan, tapi juga tetap harus akademiknya dibagusin gitu sih. Sama coba aja daftar, kan kita belum tahu, kalau belum ketemu kenalan aja dulu. Nah tuh nanti bisa ketemu Kak Jen di Fakultas Psikologi ya Kak ya? Benar, langsung aja hubungin Jen.
bagi teman-teman yang mau daftar ke Universitas Esa Unggul bisa langsung aja daftar nih. Nah, Esa Unggul sendiri itu juga banyak beasiswanya loh. Nah, mulai dari beasiswa 100% sampai beasiswa yang parsialnya juga ada. Oke, tadi kita udah bahas tentang perihal basket, tentang perihal pendidikan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang perihal pendidikan yang di rumah nih Kak Jen. Oh, oke. Nah, itu kan pasti kakak juga ngerasain ya, dan apalagi sekarang kakak lagi ngejalanin skripsi. Itu gimana sih menurut Kak Jen? Apakah lebih sulitkah, lebih mudahkah? Jadi awalnya waktu udah mulai ini ya pandemi ini, aku balik ke Kalimantan. Oke. Ya. Aku masih ada mata kuliah juga kan yang harus diambil. Awal-awal sih kayak wah enak juga nih kayak gini, fleksibel lah ya, bisa dikerjain selama seminggu kapan aja kan. Yang penting submitnya sesuai jam. Cuma lama-kelamaan kayak waduh ini kayak cuma satu arah gitu loh pembahasannya, kayak yang bener-bener kita cuma dapat aja, nggak bisa kalau mau nanya balik nggak bisa. Jadi kayak menurut aku sih kurangnya cuma kayak nggak bisa nanya apa yang bingung nih, nggak bisa langsung tanya gitu sih, cuma satu arah doang kan, cuma dari dosen ngirim ke kita, udah kita dikasih terus kita ngerjain udah sampai situ doang. Jadi menurut aku kuliah yang biasa aja itu tuh kadang agak nggak nyerap kan, nggak masuk lah ya. Apalagi yang cuma apalagi kayak yang cuma ngirim tugas doang, jadi kayaknya kurang nempel gitu kali ya. Iya sih, menurut aku kayak gitu dong sih. Dan juga soal jaringan, paling kayak jaringan harus internet harus bagus kan. Terus yang kemarin juga website agak-agak ini kan, agak-agak problem. Benar-benar. Paling itu doang sih, karena satu arah doang, jadinya kurang bisa nanya atau kayak gimana secara langsung. Mungkin kedepannya Zoom lebih enak kali ya? Zoom ya? Iya, kalau emang harus online, kayaknya Zoom lebih bisa tanya jawab nggak sih di situ? Bener. Iya nggak sih? Bisa dua arah gitu ya? Iya, bisa dua arah, ya bener. Yang lainnya juga gitu sih, aku dengar dari teman-teman yang lain kesulitannya. Berarti kalau dari Kak Jen sendiri lebih suka kuliah yang langsung datang ke Esa Unggul atau kuliah online nih? Kuliah langsung dong. Kuliah langsung. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari lihat kakak yang kemarin lagi habis sidang itu kan, itu ada sidang langsung, bener nggak sih kalau dari Fakultas Psikologi? Oh iya, ada langsung. Kalau dari fakultas sih kemarin yang sidang proposal langsung. Cuma bimbingannya kali ya, bimbingannya kan tetap jarang ketemu kan. Iya benar. Jadi bimbingannya via online, via email itu kayak agak gimana gitu deh, kayak kurang aja gitu buat penulisan skripsi kita. Cuma udah bagus sih, cuma agak kurang enak aja sih kalau nggak ngomong kayak langsung gitu, interaksi sama pembimbing kita gitu doang sih. Tapi menurut kalian positifnya apa sih kalau di balik kuliah online ini? Positivity, fleksibilitas kali ya. Lebih ya mobile aja, bisa kerja di mana aja, kapan aja, asal tepat waktu ya sih ngirimnya. Itu sih fleksibel menurut aku. Oke, berarti Kak Jen ini baru balik dari Kalimantan, benar? Iya, 2 bulan yang lalu deh. Oh, 2 bulan yang lalu. Oke, berarti pas lagi masa-masa PSBB udah di sini? Iya, udah di sini. Tapi yang masih awal-awal buat SIK begitu deh, masih agak susah masuk Jakarta, harus ngurus apa-apa gitu. Karena aku skripsian kan di sini. Nggak enak juga, terus mau nonton sidang juga harus datang kan. Iya, harus datang. Kuliah psikologi harus kan. Gitu sih, jadi emang harus ke kampus, harus balik. Harus balik lagi gitu ya berarti. Nah, kemarin kan perihal PSBB juga udah di sini gitu kan. Apa sih sulitnya masa-masa transisi PSBB itu sendiri? Oh iya, jadi pas aku bilang aku harus balik sini ke orang tua aku, ada banyak sih yang aku harus urus, kayak harus rapid test, harus buat surat izin. Jadi aku kayak submit gitu ke ininya Jak Evo Jakarta. Iya, aku harus ngurus submit gitu deh, banyak dokumen, harus ke kelurahan, ke RT, bener-bener harus effort banget ya. Effort banget, dan udah harus tes rapid dulu. Pokoknya banyak deh yang harus di submit supaya di approve. Akhirnya aku nge-approve hari Jumat, besokannya udah diterima sih, dapat email untungnya. Yang aku dengar katanya susah kan. Tapi sebenarnya nggak sesusah itu buat dapetin surat izin keluar masuk Jakarta, nggak. Asalkan surat-suratnya lengkap, udah sih. Gampang. Yang penting suratnya lengkap, dokumen lengkap, semuanya itu sehat, dan pasti sehat ya teman-teman. Iya, tidak terpapar apapun gitu. Oke. Dan juga kalau misalkan perihal dari PSBB ini sendiri, ngapain aja sih Kak Jen di ngekos atau gimana nih di sini? Ngekos ya? Ngapain aja sih di kosan? Untuk sekarang ya nggak begitu. Pas selama PSBB kemarin nggak yang pengen ke mall juga nggak sih, lagi kayak nggak pengen aja. Menghindari juga kan ya, daripada kita nyari-nyari, ya paling di kosan, ngajak-ngajak teman, kayak yang teman-teman yang kita udah kenal ya, udah sering main.
atau enggak ngajakin sahabat aku buat skripsi bareng ya. Soalnya aku kan sama nih ininya pembahasannya sama dia. Terus apa lagi? Olahraga bareng biasanya. Kadang kita juga masih main kok di kampus di ini, tapi cuma 1 apa 2 3 orang, udah nggak boleh lebih kan sama security ya. Kadang syuting buat ini aja sih biar tetap fit aja fit gitu. Juga ya. Bener. Daripada diem di rumah gitu kan ya? Bener, daripada di rumah doang. Tapi emang anjurannya kan emang di rumah aja di rumah kan. Aja. Cuma kadang-kadang bosan gak sih? Apalagi di kosan doang kayak cuma mandang itu doang. Iya. Jadi kadang-kadang sih paling kita ininya ke basket lagi sih. Emang bener. Buat refreshingnya ke basket lagi gitu sih. Nah, untuk skripsi sendiri kan juga harus banyak referensi gitu ya, Kak Jen ya. Ya itu gimana sih cari referensinya, kan perpustakaan sendiri kan lagi tutup ya masa-masa pandemi kayak gini ya. Kemarin sebelum ini sempat datang ke ini, aku sama sahabat aku sempat ke kampus, masih bisa yang kayak cari-nyari gitu deh, masih boleh masuk, masih boleh pakai fasilitas, masih boleh pakai komputer. Pas kita datang lagi beberapa kali, oh maaf udah nggak boleh, ini udah ditutup ternyata. Agak ini sih loh, kok sekarang masalahnya, padahal kan kemarin tuh lebih happening nggak sih? Karena sekarang kan udah mulai longgar nih, kenapa sekarang malah ditutup gitu aja sih. Kayak wah, tapi paling banyak sih, paling cari jurnal online kita. Terus kayak ya banyak sih sebenarnya referensi di ini ya, di ini sama buku-buku dari teman-teman yang udah lulus itu membantu banget sih. Teman-teman yang lagi ngerjain skripsi paling bagi-bagi jurnal lah ya, kalau sama variabelnya gitu sih. Nah, untuk skripsi sendiri penelitiannya gimana nih Kak Jen? Apakah tetap online atau gimana? Sejauh ini kayaknya online ya, berkuesioner online kali ya. Berkuesioner online ya? Cuma lagi belum sampai situ, lagi nyusun nih. Masih proses gitu ya? Proses Oke. Doain aja ya. Oke.